Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Abdullah, mahasiswa AMI Taruna Probolinggo, jurusan Teknologi Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu untuk proyek tugas akhir, yakni alat monitoring pemakaian daya listrik berbasis IoT yang nantinya akan diimplementasikan di Kelurahan Ketapang. Untuk perancangan alat ini sendiri, alat ini menggunakan sebuah software untuk source kodenya itu menggunakan software Arduino IDE untuk menjalankan program alat nantinya sebagaimana mestinya untuk berfungsi untuk sesuai kegunaannya nanti. Yang kedua, untuk dari segi hardware sendiri, saya menggunakan alat ini yakni menggunakan 3 buah hardware, yaitu microcontroller Node MCU ESP8266 LCD TFT 0,96 inch, kemudian sensor listrik sendiri yaitu tipe PZEM 004T yang varian 10 ampere. Baik, di sini saya lanjut, yaitu untuk step pertama pembuatan langkah untuk pemrograman atau memasukkan source kode ke alat yang kemudian nantinya source kode itu diolah dan diproses oleh microcontroller. Microcontroller di sini yakni Node MCU ESP8266. Kita buka software Arduino IDE-nya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah source kode. Source kode ini nantinya akan diupload ke ESP8266 atau microcontrollernya sendiri dengan cara klik tombol panah ini. Kemudian lanjut, setelah sesudah diupload program tersebut yakni dijalankan oleh microcontroller itu sendiri atau ESP8266. Kemudian setelah diproses dan dibaca datanya, baik, kita lanjut di sini, yaitu tadi di bagian software Arduino IDE-nya ini beberapa source kode yang sudah siap digunakan, yang sebelumnya saya sudah buat untuk menjalankan sensor PZEM 004T yang kemudian diolah oleh ESP8266. Baik, intinya di sini saya akan menjelaskan beberapa program. Ini adalah sebuah library dari beberapa hardware itu sendiri, seperti include ESP8266 wifi.h. Ini berarti library untuk ke microcontrollernya, yaitu Node MCU 8266. Kemudian di sini ada konfigurasi ke web TeamSpeak. Oh ya, sebelumnya saya belum menjelaskan kalau alat ini output data nantinya dari listrik itu sendiri, itu datanya keluar di 3 tampilan, yaitu yakni di LCD 0,96 inch itu sendiri, kemudian di website TeamSpeak, kemudian di aplikasi Mobile Blink. Dan di source kode Arduino ini adalah konfigurasi untuk web server TeamSpeak-nya sendiri. Kemudian di sini untuk pengaturan atau setting beberapa teks untuk di LCD-nya sendiri. Kemudian ini untuk mengatur SSID, password atau nama WiFi atau password WiFi dan Blink token-nya.
Terus di bagian void looping ini mendeteksi adanya apakah data di void setup ini kalau sudah fix atau tidak ada error di source code ini kemudian dijalankan secara terus-menerus di bagian void loop ini. Kayak misalkan di source code ini ada voltage PZM, itu artinya variabel voltage sama dengan PZM, current, arus berapa itu, dan lain sebagainya. Kemudian ini settingan untuk membaca data blinknya. Kemudian terus lanjut ke pembacaan data ThinkSpeak-nya di sini, yaitu software Arduino mengirim data ke web ThinkSpeak yang kemudian data tersebut dapat ditampilkan secara real time. Baik, untuk penjelasan tentang di software Arduino IDE-nya untuk source code pemrograman di microcontroller ESP8266 cukup singkat seperti ini. Kemudian setelah fix, kalian tinggal klik tombol ini untuk upload. Kemudian setelah di-upload, maka kita cek langsung ke ThinkSpeak apakah data tersebut sudah diupload telah sesuai dengan kode yang kita butuhkan yang tadi kita ketik atau buat di software Arduino IDE. Seperti contohnya ini. Kita akan mengupload data di web ThinkSpeak di my channel number 1, ini artinya kelas bagian 1. Di sini saya mengetik di Arduino IDE-nya source code-nya fulltext 1. Berarti ini kelas 1 di web ThinkSpeak. Kemudian kelas data itu berisikan nama fulltext untuk mengirim datanya dari Arduino ke web ThinkSpeak. Kemudian lanjut di web ThinkSpeak. Apakah sudah benar? Nah, ini benar. Di fulltext di field chart 1 ini atau kelas bagian 1 sudah benar. Apa yang kita program tadi di software Arduino IDE ini sudah terkonfigurasi secara baik dan benar. Kemudian lanjut ke bagian aplikasi mobile blinknya sendiri. Aplikasi mobile blink di sini saya menambahkan bagian data-data seperti kelistrikan pada umumnya karena secara fungsi tersendiri alat ini memonitoring atau memantau pemakaian daya listrik keseharian dari beban elektronik. Maka di sini saya dijabarkan data di blink itu seperti tegangan atau AC voltage, terus current atau arus, kemudian power atau daya. Cosby sendiri ini perkalian antara voltage dan power yang nantinya akan menjadi watt beneran atau daya beneran. Kemudian ini statistik atau charge data yang dipakai selama mengupdate di aplikasi Blink. Itu pun mengupdate di aplikasi ini sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi jaringan itu bagus atau kondisi jaringannya stabil, maka terupdate-nya cepat juga di aplikasi ini. Dan ini pun terkonfigurasi juga langsung ke web ThinkSpeak dan LCD. Contohnya, mari kita buktikan. Di AC voltage ini saya sudah menancapkan alat ini atau alat monitoring pemakaian daya listrik ini ke sumber arus listrik PLN. Data yang kebaca di LCD yakni kurang lebih 203,10 volt. Kemudian kita lihat di web ThinkSpeak tegangan yang kebaca itu kurang lebih sama juga.
206,5 volt juga. Kemudian di aplikasi blinknya juga sama juga 206, berapa sekian gitu. Ini terupdate-nya sesuai jaringan di aplikasi dan di web TeamSpeak itu sendiri. Tetapi data yang diupdate itu benar-benar real time sesuai dengan kondisi sumber listrik itu naik dan turunnya. Terus untuk sebagai beban elektronik sendiri, saya di sini menambahkan sebuah beban elektronik, yaitu contohnya sebagai kipas angin ini ditancapkan ke alat monitoring pemakaian daya listrik yang saya buat ini untuk mengetahui pemakaian daya dari kipas angin ini sendiri berapa sih, terus arusnya berapa yang diperoleh gitu. Untuk di tampilan blink untuk kipas angin sendiri ini dayanya ini 14,9 watt. Kemudian untuk arusnya 0,13 ampere. Kemudian yang benar-benar jadi Kospi atau daya watt beneran itu 0,59, maka anggapannya di sini kipas angin ini yang menjadi Kospi 0,59 itu anggapannya dayanya tidak terlalu besar karena Kospi di sini tidak menyentuh dari angka 1. Angka 1 di sini nilai dari Kospi secara umumnya di kelistrikan, maka semakin rendah, semakin tinggi pemakaian daya listrik yang diperoleh dan dicantumkan di Kospi ini, di aplikasi Blink ini, berarti pemakaian dayanya itu semakin baik. Maksudnya pemakaian dari kipas angin ini sendiri tidak memakan daya listrik yang terlalu signifikan. Intinya untuk penjelasan di beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, alat yang saya buat ini untuk kelebihannya sendiri secara dari kegunaan dan fungsi sendiri, alat ini kurang lebih fungsinya sama seperti KWH meter. Namun ada poin keunggulan tersendiri. Alat ini bisa memantau atau memonitoring pemakaian daya oleh beban alat elektronik setiap harinya secara langsung atau real time, dan itu pun bisa dimonitoring atau dipantau di mana saja dan kapan saja lewat aplikasi maupun website selama terhubung dengan microcontroller tadi atau ESP8266 tadi, dan data tersebut benar-benar real time, akurat, kurang lebih 70 sampai 90%. Oke, di sini saya akan akhiri untuk penjelasan singkat tentang video atau tujuan dari video ini untuk menjelaskan alat yang saya buat untuk proyek tugas akhir ini. Proyek tugas akhir ini intinya itu alat yang saya buat ini memantau pemakaian daya listrik, kurang lebih fungsinya sama dengan KWH meter, namun ada keunggulan tersendiri, yaitu bisa dipantau via aplikasi atau via website, itu pun secara real time atau secara langsung, baik setiap hari atau bisa dipantaunya itu di mana saja dan kapan saja.
Baik, saya akan akhiri video ini. Kurang lebihnya kalau ada penjelasan yang belum belum secara rinci dan detail, saya minta maaf. Kalau ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.